Allahu Akbar walillahil hamd. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Perlunya kita mengevaluir secara singkat keadaan dunia barat dan timur yang sekular itu, agar kita sampai pada titik pertanyaan, wahai kaum muslimin, apakah masyarakat seperti itu masyarakat bahagia, masyarakat berkeserasian, masyarakat yang dapat memakmurkan bumi, membahagiakan umat manusia, mengamankan dunia? Tentu tidak. Masyarakat di Eropa, di Amerika, di Soviet, dan di semua negara yang membuang wahyu untuk mengandalkan akalnya saja, masyarakat itu adalah masyarakat berpenyakit jiwa. Sebabnya adalah otak mereka berputar terus, otak mereka panas, sedang rohnya hampa. Maka timbullah represi berupa gila ngebut, gila kekuasaan, gila seks, gila perlombaan senjata. Penyakit mereka sudah amat kronis dan cuma menunggu ajalnya saja. Dengarlah kesaksian orang barat sendiri, bukan sebarang orang barat. Ini seorang filosof Inggris yang dikenal dengan nama Bertrand Russell. Dia kata, peradaban orang kulit putih sudah diambang kehancuran dan tak dapat dipertahankan lagi. Allahu Akbar. Marilah saudara-saudara kaum muslimin, kita belajar dari sejarah dunia. Selamatkanlah tanah airmu dari kehancuran, selamatkanlah keturunanmu dari kepunahan. Barat akan mengeksporkan segala kebrengseannya kepada kita, maka cegahlah kaum subversi barat dan Zionisme internasional untuk mengimpornya. Cegahlah mereka mengimpor sekularisme, memakai ketuhanan yang Maha Esa. Cegahlah Pancasilais munafik mempat-gulipatkan ketuhanan menjadi ketuhanan yang tidak berkonsekuensi jika tidak sampai ditentang dengan perbuatan. Jangan diberi kesempatan kaum textbook thinking barat untuk mencangkokkan sekularisme ke batang tubuh Pancasila, atau mencangkokkan westernisasi ke barat-baratan ke dalam adat istiadat dan kebudayaan nasional kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Pancasila di dada seorang muslim yang baik adalah ibarat seorang bayi dalam pelukan ibu kandungnya sendiri. Dia akan disusui, dipelihara, diasuh, dan dilindungi dengan penuh kasih sayang agar menjadi dewasa sesuai dengan cita-cita orang tuanya itu. Namun si muslim sebagai manusia mempunyai batas kesabarannya. Dia bisa menjadi garang, beringas, dan ekstrim jika akidah Islam yang dianutnya itu dipojokkan, dihina, atau diotak-atik oleh keputusan-keputusan yang kurang bijaksana, kurang menghayati aspirasi, kondisi, dan situasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekularisme lebih berbahaya dari suatu penjajahan yang memakai kekuatan militer. Sebab hal itu dapat kita lawan dan kita akan berhasil mengusir penjajah. Tetapi sekularisme bangsa akan berbahaya. Sekularisme bangsa kita akan bertekuk lutut kalau kita mengarah ke situ. Bertekuk lutut kepada negara-negara yang lebih kuat, kepada superpower, dan ekonomi kita akan berantakan. Politik kita akan terjajah, akhlak kita akan musnah sama sekali, seperti semua negara yang mensekularkan diri. Ingatlah Turki yang namanya memenuhi seluruh dunia Islam beberapa abad. Eropa takut padanya. Dunia Islam mendoakan sultannya dari atas tiap mimbar Jumat. Sekarang setelah Turki menjadi negara sekular, menyingkirkan Islam, maka ekonominya hancur. Tidak hidup jika tidak dibantu oleh Bank Dunia, oleh IGGI. Jika perlu senjata, maka dia menunggu persetujuan Kongres Amerika. Dan tidak diberi senjata menurut pesanannya. Tidak diberi senjata-senjata konvensional. Tetapi diberi apa yang diberi. Dulu wilayahnya mencakup hampir seluruh Timur Tengah. Dan hasilnya cukup. Sekarang wilayahnya tinggal 19% saja. Dan hasilnya tidak mencukupi. Allahu Akbar.
Ketahuilah bahwa spelregel permainan zaman ini, yaitu negara yang mensekularkan diri, harus memilih untuk berlindung di bawah salah satu dari dua kuil besar dunia, yaitu superpower, ke barat atau ke timur, untuk menjadikan dia bandarnya, penasehatnya, tidak boleh melanggar perintahnya. Hal itu mengingatkan kita akan berhala-berhala di zaman jahiliyah yang dulu. Hari ini adalah hari ulang tahun penghancuran berhala-berhala dan serba-serbi selain daripada Allah. Yang pertama di zaman Ibrahim, sedang yang kedua di hari-hari yang sama di zaman Nabi Muhammad SAW. Seusai pembukaan kota Mekah, maka berjatuhanlah arca-arca Lata dan Uzza, arca-arca feodalisme dalam tombok-tomboknya Abu Jahal dan Abu Lahab, berhala-berhala wanita, berhala emas dan harta yang memukau, memikat dan membelenggu jiwa manusia dan membukukan otak mereka untuk dapat bergerak bebas dari segala pengaruh dan tekanan-tekanan dari dalam hawa nafsu dan dari luar berupa ancaman-ancaman lawan. Allahu Akbar. Sekali lagi, cegahlah kaum yang akan mengimpor sekularisme dalam rangka membius dan melemahkan bangsa Indonesia yang kuat dengan agamanya. Pertahankan identitasmu, wahai bangsa yang beriman kepada Allah. Berlindunglah di bawah naungan Allah langsung, yang ahad, yang samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Mereka yang mengaku bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu beristiqamah di atas syariatnya dan ajaran-ajaran nabinya, maka akan dituruni oleh malaikat yang mengatakan kepada mereka, kalian tidak usah takut dan tidak usah menyesal. Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita dengar kesaksian seorang tokoh barat yang lain, yaitu Profesor Irving, guru besar University Tennessee di Amerika. Dikala ia memberi ceramah di kota Glasgow di Inggris, di mana kebanyakan yang hadir adalah kaum muslimin, beliau dengan tegas mengatakan, hei kaum muslimin, kalian tidak akan dapat menandingi negara-negara kami, negara besar, di bidang teknologi, di bidang ekonomi maupun militer. Tetapi kalian dapat menjadikan barat tekuk lutut hanya dengan Islam, agama kalian itu. Allahu Akbar. Barat yang dipukul oleh sekularisme sampai sempoyongan, pada akhirnya akan terjun ke komunisme. Sedang komunisme sendiri tidak membuktikan kelayakannya untuk dapat dipraktekkan, apalagi akan hidup lama. Tiap kongres teorinya direvisi. 4-5 hari yang lalu kongres Partai Komunis Cina yang ke-12 merubah hampir semua haluan negaranya. Hasil nyata dari peradaban sekuler cuma senjata saja, tidak ada lain. Fabrik-fabrik senjata di tangan mereka. Kita hanya kekuatan kita daripada Allah, hanya iman kita. Kita tidak punya kekuatan kecuali Allah. Daripadanya kita mohon kekuatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, andai kata tidak ada kehampaan dunia dari Islam dan pengemban-pengemban misinya, tidak mungkin komunisme akan hidup, tidak mungkin sekularisme akan berkembang mendapatkan tempat, dan tidak mungkin kaum Yahudi akan beraksi di atas kepala dunia Islam. Tapi karena kehampaan dunia, kekosongan dunia daripada Islam dan du'atul Islam, maka mereka bergerak. Wahai kaum muslimin, sadarilah nilai cahaya Allah yang kamu miliki itu. Carilah kesempatan untuk mengerti agama Anda sendiri. Carilah kesempatan untuk menerapkannya pada diri sendiri, keluarga, dan carilah kesempatan untuk mengajarkan dan menyebarluaskannya. Tidak usah banyak-banyak. Jika yang hadir dalam pertemuan ibadah besar ini berjanji akan membaca 3 ayat Quran
dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maknanya tiap hari, kemudian berjanji mengamalkan dan menyebarkannya, maka masyarakat Islam di Malang dan di Jatim akan berwajah lain. Maksiat akan sirna, maklar-maklar maksiat dan maklar-maklar yang merayu Anda dan saudara-saudara Anda untuk merubah agama akan gulung tikar dan tutup buku. Ma'asyiral muslimin, jika putra-putra Anda mendapatkan ilmu pengetahuan eksakta di sekolah, kemudian Anda berikan atau usahakan agar mereka juga mendapat tiap hari 3 ayat dan 3 hadis, maka otak dan roh mereka betul-betul akan mendapatkan gizi dan kalorinya yang cukup untuk menjadikan mereka manusia sempurna di zaman ini. Dan kita boleh tutup usia tanpa meragukan keterampilan generasi penerus yang akan menerima warisan tanah air yang indah ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Anda dapat mulai besok, tidak usah tunggu lama. Besok Anda sudah bisa mulai melaksanakan niat itu dengan membeli sebuah kitab tafsir Al-Quran, misalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian beli kitab Riyadhus Shalihin dengan terjemahannya, 3 ayat 3 hadis yang masuk ke roh Anda dan roh anak-anak Anda, sama dengan makan 3 kali sehari untuk badan Anda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, sekularisme yang sekarang mulai disebarluaskan adalah seperti pil beracun yang apabila kita telan, maka kita akan memuntahkan iman, budi pekerti, akan memuntahkan akhlak, akan memuntahkan kebudayaan nasional untuk membonceng kebudayaan internasional. Kita akan berkebudayaan minuman keras, kita lantas akan berkebudayaan narkotika, berkebudayaan seks dan free sex, dan berkebudayaan korupsi. Akhirnya bangsa kita akan menjadi seperti bangsa Amerika yang menurut laporan FBI mereka hidup antara mafia, penjara, dan pengacara. Allahu Akbar. Dikala Allah menyebut berhala-berhala yang hidup dan yang tak bergerak di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan kepada beliau, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tidak, jangan engkau ikuti dia ya Muhammad, namun sujudlah dan dekatkan dirimu kepadaku. Allahu Akbar. Perintah tersebut berlaku untuk kita umat beliau sepanjang sejarah dan khususnya di masa ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله أرسل للناس رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله. قال النبي صلى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي رايته في كل وقت وحين. اللهم زلزل اليهود والنصارى. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم كل حدهم وأقل عددهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم
اللهم اسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم فلا تبلغهم الآمال. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.